Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Dan kita akan membahas topik hari ini, yaitu bagaimana sih cara untung besar dengan investasi saham di masa krisis pandemi COVID-19 ini. Jadi kita akan membahas topik hari ini dengan cukup detail. Dan saya akan kasih contoh analisis satu saham. Jadi kita juga akan praktek nanti di akhir sesi video ini. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Edwin Mayer. Saya adalah praktisi investasi di pasar saham selama 4 tahun ini. Dan saya juga memiliki lisensi WMI. WMI adalah lisensi bagi seorang untuk membuat keputusan investasi dan mengelola sejumlah uang investor individu lain untuk diinvestasikan ke pasar modal. Mari kita lanjut ke topik kita. Ada 3 cara untuk memilih saham mana yang bisa memberikan kita untung besar di masa krisis ini jika kita berinvestasi pada saham tersebut. Jadi cara yang pertama itu adalah keunggulan kompetitif. Dalam berinvestasi saham, kita harus melihat saham sebagai sebuah bisnis yang akan kita beli kepemilikannya. Kita bisa mempelajari laporan keuangan dari tahun ini sampai 10 tahun ke belakang. Poin yang A, jika pendapatan dan labanya bertumbuh secara konsisten hingga 2 kali lipat dari 10 tahun sebelumnya dan tidak pernah mengalami kerugian ataupun cash flow yang minus, maka perusahaan ini bisa masuk seleksi kita. Kemudian poin yang B, jika margin laba terhadap modal atau ekuitas dari perusahaan tersebut atau yang biasa disebut ROE atau Return on Equity mencapai rata-rata dari 10 tahun, yaitu 10% atau di atasnya, maka perusahaan ini bisa masuk kriteria kita juga. Kemudian poin yang C, yaitu tingkat hutang terhadap modal atau ekuitas, yang biasa juga disebut dengan DER atau Debt to Equity Ratio. Jika rasionya di atas 1, maka perusahaan ini memiliki resiko finansial yang cukup tinggi, yaitu bisa gagal bayar atau mengalami kesulitan finansial yang lain. Jika rasionya di bawah 1, maka perusahaan ini memiliki tingkat survivabilitas yang cukup baik. Jadi perusahaan ini bisa masuk seleksi kita juga. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu kita melihat harga dibandingkan dengan book value atau price to book value. Bagaimana sih kita tahu apakah harga saham saat ini sudah murah atau belum? Apa sih patokannya? Kalau saya selalu menggunakan PBV atau price to book value. Book value itu apaan lagi sih? Jadi book value adalah nilai bersih atau sebuah ekuitas dari sebuah perusahaan dibagi dengan total lembar saham yang ada. Nah, kita akan kasih sedikit pemahaman tentang accounting. Jadi yaitu neraca keuangan. Nah, kita ambil contoh dari seseorang yang membuka bisnis nasi goreng, yaitu Pak Budi. Nah, Pak Budi memiliki modal untuk membuka nasi goreng ini sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini digunakan untuk membeli perlengkapan masak dan gerobak. Nah, Pak Budi juga membutuhkan sewa tempat untuk berjualan sebesar 50 juta dan dia meminjam ke Pak Joni. Dari aset tersebut, modal 50 juta Pak Budi masuk ke dalam ekuitas dan 50 juta yang dipinjam dari Pak Joni itu masuk ke account liabilitas atau hutang dan yang kemudian dibelikan dalam bentuk aset, yaitu peralatan masak, gerobak, sewa tempat, dan sisa kas untuk operasional. Nah, dalam neraca keuangan, account-account ini harus balance atau seimbang, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Selama 3 tahun menjalankan usaha nasi gorengnya, Pak Budi berhasil meraup keuntungan sebesar 100 juta. Jadi pada neraca keuangan perusahaan 3 tahun kemudian, ekuitas dari perusahaan Pak Budi meningkat sebesar 100 juta dengan pos saldo labanya, sehingga total ekuitas yang ada yaitu 150 juta. Dengan hutang Pak Joni masih ada 50 juta. Sedangkan aset dari perusahaan Pak Budi meningkat hingga sebesar 200 juta totalnya. Nah, berapa sih nilai perusahaan Pak Budi sekarang?
jika beliau ingin menjualnya. Nilai wajar dari penjualan perusahaan Pak Budi bukan didasarkan pada nilai total asetnya, tetapi pada nilai bersih dari aset yang dikurangi dengan kewajibannya atau ekuitas itu sendiri. Nah, pada neraca keuangan Pak Budi, ekuitas perusahaannya bernilai 150 juta. Jadi jika seumpama perusahaan Pak Budi adalah TBK dan di pasar saham perusahaan Pak Budi dijual dengan harga 300 juta, maka price to book value-nya adalah 2 kali lipat atau dijual dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Jika pada pasar saham harganya itu adalah 75 juta, maka price to book value-nya adalah setengah atau 0,5 dari book value. Maka harga saham ini dijual dengan harga yang murah di pasar saham. Nah, teman-teman akan kaget banget ya, di pasar saham pada kondisi sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan bagus yang memiliki price to book value hanya 0,2 sampai 0,3. Jika kita bisa mencari dan berinvestasi pada saham-saham tersebut, kita akan meraup banyak keuntungan pada saat nanti ekonomi membaik dan kembali ke harga wajarnya atau book value-nya. Kemudian kita membahas cara yang ketiga, yaitu likuiditas. Likuiditas adalah rata-rata transaksi jual beli harian pada sebuah saham. Jika rata-rata transaksi harian sebuah saham adalah 10 miliar dan kita ingin berinvestasi sebesar 100 juta pada saham tersebut, kita tidak perlu khawatir tanpa sengaja menaikkan harga saham tersebut, dan kita juga pasti akan mendapatkan sahamnya. Bayangkan jika rata-rata transaksi harian sebuah saham hanyalah sebesar 200 juta dan kita ingin berinvestasi sebesar 100 juta pada saham tersebut. Bisa-bisa kita menaikkan harga saham tersebut hingga 10-20% sebelum kita bisa menghabiskan 100 juta tersebut. Jadi semakin tinggi likuiditas saham, maka semakin baik juga. Demikian juga untuk ketika kita ingin menjual saham tersebut. Ketika likuiditas sebuah saham tinggi, maka kita pasti akan dapat menjual saham yang kita miliki. Kemudian kita akan kasih satu contoh analisa sebuah saham. Di sini kita akan membahas saham Bekasi Fajar Industrial Estate atau dengan kode sahamnya BEST. Jadi Bekasi Fajar pada basicnya usahanya adalah di bidang properti, terutama untuk industri dan pergudangan. Berdiri sejak tahun 1989, BEST berhasil melakukan IPO pada tahun 2012. Lokasi usaha dan pergudangan terintegrasi yang dimiliki Bekasi Fajar berada di Cikarang Barat atau Bekasi, yang dikenal sebagai kawasan industri MM 2100. Dengan luas tanah mencapai 2.300 hektar atau senilai 4,4 triliun. Berdasarkan laporan keuangan yang terbaru, yaitu tahun penuh 2019, BEST mengalami peningkatan penjualan dan laba hingga 2 kali lipat sejak 2011. Sedangkan untuk return on equity-nya berkisar di 8,5% per tahun. Rasio tingkat hutang atau DER dari BEST adalah 0,4, sehingga kondisi keuangan dan kas perusahaan cukup bagus dan tidak terbebani hutang. Yang paling menarik dari saham ini adalah harganya yang dijual sangat murah, yaitu dengan PBV atau price to book value yang hanya 0,25 dengan patokan harga pada 1 Mei 2020. Jika kita berinvestasi pada saham ini, nanti saat ekonomi sudah pulih dari krisis karena pandemi virus COVID dan sektor properti juga demand-nya kembali tinggi, terbuka peluang yang sangat besar untuk harga saham Bekasi Fajar kembali ke nilai wajar atau sesuai book value-nya dengan potensi keuntungan mencapai 300% bahkan lebih. Untuk sumber-sumber laporan keuangan, teman-teman bisa download sendiri di IDX website resminya. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Dan jika teman-teman suka terhadap topik pembahasan kita hari ini, boleh teman-teman like dan subscribe supaya mendapatkan notif saya untuk video berikutnya. Terima kasih.